Haleluya. Shalom jemaat yang setia. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh kasih tos kiri dan kanan. Boleh katakan kasih dalam suasana tahun baru Bapak Ibu. Selamat tahun baru gitu. Boleh dihampiri satu persatu. Karena Selamat tahun baru. temanya tahun baru. Haleluya. Tahun baru. Amin. Ada berkat baru yang berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Haleluya. Saya undang untuk anak sekolah minggu, anak GC, boleh sama-sama kita mendapatkan berkat dari Pagam, Dari Tuhan dari Tuhan. Haleluya. melalui saya. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri, kita lepaskan berkat buat anak-anak sekolah minggu dan GC, guru-guru. Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau baik ya Tuhan, bahwa selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami bawa ya Tuhan saat ini ya Tuhan anak sekolah minggu, anak GC ya Tuhan Yesus Tuhan, guru-guru yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun kemarin ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tangan-Mu akan kembali menyertai mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Tangan-Mu akan terus menuntun mereka ya Tuhan Yesus. Engkaulah gembala yang baik bagi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkaulah Allah yang menolong mereka ya Tuhan Yesus. Pengurapan daripada-Mu Tuhan penuh atas mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan tumbuh sehat ya Tuhan, kuat mencintai Tuhan Yesus sejak mereka masih kecil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biar tahun ini Tuhan mereka boleh bangkit ya Tuhan, jadi terang buat teman-teman mereka ya Tuhan, buat keluarga, buat siapapun ya Tuhan yang di sekitar mereka ya Tuhan. Mereka jadi bangkit, jadi terang ya Tuhan. Roh mereka menyala-nyala ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami patahkan setiap rencana-rencana iblis atas mereka ya Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memproteksi mereka ya Tuhan. Engkau yang menolong mereka, menjaga mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Segala roh maut ya Tuhan, sakit penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya satu hal ya Tuhan, masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang tua ya Tuhan, berkati para orang tua Tuhan, cukupi kebutuhan yang ada ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkat ada Allah melimpah ya Tuhan Yesus Tuhan. Tiga-tiga langit terbuka ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Mereka jadi teladan ya Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, memberkati para orang tua ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu tidak dapat hadir hari ini juga ya Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka ya Tuhan. Berkati orang tua mereka juga ya Tuhan, menjadi orang tua yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan sepanjang ibadah ini ya Tuhan, bahkan sepanjang hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ya, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini dalam ibadah ini kita akan ada perjamuan kudus dan seni pengurapan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengawali awal tahun ini dengan berkat, dengan kebajikan yang daripada Tuhan. Kita mengawalinya bersama dengan Tuhan. Dan kita minta, kita undang Roh Kudus untuk bisa hadir dalam ibadah ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat Bapak Ibu. Siapkan hatimu. Ya Allah, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak buat segala kebaikan-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami dimanapun kami
bagaimanapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap Allah yang setia, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang perkasa Tuhan, yang memegang teguh janji-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hadir Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Tuhan. Kami percaya limpahan hadirat-Mu, kuasa mukjizat, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam setiap ibadah Tuhan. Dan kami percaya mukjizat itu masih ada ya Bapa. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan. Berkati setiap segala sesuatunya ya Tuhan. Baik itu pelayan-pelayan-Mu, baik itu jemaat-jemaat-Mu yang setia, yang hadir, yang ingin Tuhan Yesus haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Bekali mereka ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kenyangatan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk tudung-tudung rohani kami ya Tuhan. Kami memberkati tudung-tudung rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo beserta Ibu Hermin Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Weliar Kautu beserta Ibu Maulin Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Muda Wimpi Pranoto beserta Bu Gemrina dan Natania ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memilih, maka Engkau yang akan melawat, Engkau yang akan, oh haleluya, haleluya, memberi kekuatan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Biar lewat kehidupannya ada nama Tuhan yang dipermuliakan, ada nama Tuhan yang ditinggikan dalam setiap kehidupannya. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi penopang yang setia atas kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan berikan visi dan misi yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu ini dalam haleluya memimpin ya Tuhan dari gereja-Mu ya Tuhan, mengembalakan setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati keluar dan masuknya setiap keluarga besar, kesehatan, pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berbuat berhasil, Tuhan akan angkat naik dan tidak turun. Tuhan akan buat menjadi kepala dan tidak ekor ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tudung-tudung rohani kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami memberkati bangsa kami tercinta Tuhan. Ya Rana Masyarakat, ya Rabatakar, ya Masyarakat. Bapak berkasih bangsa kami Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia miliknya Tuhan, Indonesia kepunyaannya Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan, Indonesia ada di telinganya Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa kami Tuhan berlimpah-limpah, berkati tanahnya, berkati airnya, berkati setiap apa yang ada di dalam bangsa kami Tuhan, semua milik kepunyaannya Tuhan. Bahkan kami percaya saat kami memberkati bangsa kami Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat berlimpah yang daripada surga Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Saat kami memberkati bangsa kami berkati pemimpin dari bangsa kami ya Tuhan. Kami berkati Bapak Joko Widodo Tuhan, serta Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Berkati setiap, oh haleluya, haleluya, anggota parlemen, DPR, MPR, TNI, Polri, setiap jajaran pejabat-pejabat tinggi dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh yang takut akan Tuhan, roh yang, oh haleluya, haleluya, daripada-Mu ya Tuhan, turun atas setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Bahkan kami teringat ya Tuhan, pemilu yang akan diadakan sebentar lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, oh haleluya, biarlah Tuhan hadirkan pemimpin yang nasionalis Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau, yang punya visi dan misi untuk bangsa Indonesia menjadi lebih baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap, oh haleluya, yang antik-antik ya Tuhan, yang ingin memecah belah bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami halau Tuhan setiap roh KKN Tuhan, oh haleluya, haleluya, roh narkotika, haleluya, haleluya, roh haleluya korupsi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dari bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
Kami juga bersyukur Tuhan, kami ada di kota kami tercinta Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami Tuhan, kota Jakarta Tuhan. Kami memberkati Tuhan kota Jakarta Pusat Tuhan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan Tuhan, Jakarta Barat. Bahkan setiap kota-kota pendukung Tuhan, Depok, Tangerang, Bekasi, Kepulauan Seribu Tuhan berkati, Bogor Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh aman Tuhan, roh tentram ya Tuhan, roh kedamaian Tuhan melingkupi kota kami ya Tuhan. Biar juga Tuhan berkati pemimpin dari kota kami ya Tuhan. Maka setiap pejabat-pejabat ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, dari RT RW Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Bahkan kami serahkan Bapak Heru Budi Hartono sebagai pejabat pengganti gubernur Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, roh yang takut akan Tuhan kami minta Tuhan ada atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga memimpin kota kami dengan lebih baik ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Kecamatan Mampang Tuhan. Kami memberkati Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal, Parang, bahkan Bangka. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan, di mana kami berdiri Tuhan, di mana kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah Tuhan bawa Tuhan jiwa-jiwa berbalik Tuhan. Biar jiwa-jiwa bisa merasakan kasih-Mu yang mula-mula ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan. Saat ini juga kami memberkati Yerusalem Tuhan. Kami memberkati bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan sesuatu yang terjadi Tuhan tanpa penggenapan yang daripada-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ya Tuhan, Kau cerahkan mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kebenaran Tuhan. Mereka bisa merasakan Tuhan kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, bahwa Engkau sudah menjaga mereka ya Tuhan. Dari 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang Tuhan untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memberkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu. Kami memberkati Yerusalem Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar penggenapan akan firman-Mu Tuhan bisa kami lihat dan akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang setia di tempat ini Tuhan. Kami berkati Tuhan jemaat-jemaat GBI Mampang Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami dari tahun-tahun lalu ya Tuhan, kami percaya untuk tahun ini kami akan berdiri bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan tegak berdiri menjadi kuat bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan menjalani setiap hal sepanjang tahun ini berada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan percaya, kami tidak khawatir akan hari esok, sebab kami punya Allah yang selalu mencukupkan, yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang mungkin saat ini belum bisa hadir dan belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami, apapun masalah mereka, apapun kendala mereka, saat ini mereka mungkin sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan, mereka saat ini sembuh dan terjadi sesuai dengan iman mereka. Yang saat ini Tuhan, yang dalam keadaan kondisi masih dalam terhimpit, masih dalam kekhawatiran ya Tuhan, masih dalam haleluya haleluya keterikatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kebebasan, ada haleluya haleluya kedamaian yang turun ya Tuhan atas kehidupan mereka saat ini Tuhan. Biar itu terjadi atas sesuai kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong setiap kami. Kami percaya Engkau akan selalu berada dekat kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berkatilah Engkau di tempat ini.
jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau mencelupkan setiap mata rohani dan membuka telinga rohani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menyembah, yang siap untuk memuji nama Tuhan, sambil bertepuk tangan katakan amin. Haleluya. 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 Boleh lihat ada jiwa baru yang bertambah Bapak Ibu. Haleluya. 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 Kita mau siapkan hati kita. Saya ingatkan Bapak Ibu, kita siapkan hati kita karena nanti hari ini ada perjamuan dan ada pengurapan Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya berada dalam hadirat Tuhan tidak akan sebentar itu rasanya gak bisa Bapak Ibu. Rasanya pengen dan pengen dan pengen lagi. Tapi kita percaya hari ini kita mau berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan jemaat Tuhan. Kita mau rasakan kasih setia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita mengawali tahun ini. Kita percaya Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan dan dalam setiap musim hidup kita. Amin. Haleluya. Kau selalu ada bersama dengan Tuhan. Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Hari ini kami mau mengangkat kepala kami, kami mau mengangkat tangan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau tentu ada dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Yang percaya bersama-sama kita awali kita katakan firman-Mu berkata Engkau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku harapku. Yes, tangan-Mu Tuhan.
kerinduanmu saat ini. Katakan dengan hati yang tulus, apa yang menjadi kerinduanmu saat ini. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan dengan hati yang tulus, katakan sebut namanya Bapak Ibu. Oh Yesus, seperti semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai Tuhan ibadah kami ini. Kami mau bersuka cita, kami mau melompat-lompat lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Saya meminta multimedia untuk buka, ya belum disuruh udah ya Bapak Ibu, ini namanya telepati Bapak Ibu. Oke, kita mau sama-sama berkatakan 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kepanjangan ya Bapak Ibu ya? Gak kepanjangan kan Bapak Ibu? Atau 2024 tahun bangkit jadi teranglah. Ya boleh. Oke, sama-sama kita perkatakan Bapak Ibu, ini adalah menjadi visi ya yang disampaikan Tuhan melalui hambanya Bapak Haji Rodiko, melalui juga Wakil Gembala yang udah sama-sama, dan visi ini Bapak Ibu untuk menjadi tujuan kita sepanjang tahun 2024 bahwa kita harus bangkit dan menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Sama-sama kita berkatakan 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. 1, 2, 3. 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Haleluya. Haleluya. Sama dengan lagu ini kita mau bangkit dan menjadi kuat Bapak Ibu. Amin. Janjinya bagi kita yang
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Mari sama-sama, apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagarku. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi bakal buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau lengkapi, engkau akan menginjak anak singa dan ular kedung. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo,
yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika Tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan, sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Di pesannya Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita, akan selalu baru setiap pagi, akan selalu baru setiap pagi. Sama seperti lagu ini Bapak Ibu, kita mau angkat pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, sehabis-habisnya rahmat
Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan, kasih setiamu selalu baru setiap pagi ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu baru setiap pagi ya Tuhan, dan tidak berkesudahan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Buat pagi hari ini kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan, bicara, urapi hamba ya Tuhan, sampai isi hati-Mu ya Tuhan, urapi setiap jemaat yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan itu saudara. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Wah, belum bangkit nih. Shalom saudara. Sekali lagi kasih kepala tangannya ya. Shalom saudara. Shalom. Amin saudara. Ya, kita tahu tahun ini adalah tahun untuk apa? Boleh karena bangkit dan jadilah terang saudara. Amin saudara. Cek dulu ke kanannya, bilang bangkit jadilah terang. Bangkit jadilah terang. Amin saudara. Ya, jadi kita hari-hari ini mesti ngerti bahwa ini perintah ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan ini bukan cuma tema, tapi di Yesaya 60, mari kita buka saudara. Yesaya 60 ayat yang pertama bilang begini saudara. Yesaya 60 ayat yang pertama ya, dikatakan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bangkitlah, mana? Buat kitab nggak? Oh ya saudara, kalau bawa pakai HP nggak apa-apa gitu saudara ya. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin saudara. Jadi waktu saya dengan firman Tuhan ini bukan cuma sekedar tema, tapi perintah saudara. Ya, Alkitab katakan kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintahnya sudah di Yohanes dikatakan saudara. Jadi bangkitlah ini bukan sebuah tema saya, tapi sebuah perintah saudara. Bilang sama saya perintah. Ya. Ini perintah Tuhan saudara. Buat hari ini kita untuk bangkit saudara, ya, untuk menjadi terang, ya saudara. Kenapa? Bisa nggak kita bangkit jadi terang? Bisa. Kenapa? Karena terangmu datang. Amin saudara. Karena terangmu sudah datang. Bukan kita yang bagi-bagi diri, wah gue semangat, enggak gitu ya. Tapi karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin saudara. Terang itu sudah datang. Amin. Kayaknya gak percaya mukanya gitu ya. Wajah-wajahnya saudara ya. Saudara, saya bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang ya. Dan akhirnya katakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, ini gak bisa kita bayangkan saudara, kemuliaannya seperti apa. Tapi Alkitab katakan saudara, dan Alkitab Tuhan gak pernah berdusta. Maksud Tuhan bilang gini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Padahal Tuhan bohong, enggak saudara ya. Tuhan benar, terangmu sudah datang. Cuma kadang-kala kita nggak deket-deket sama terang itu saudara, atau kita nggak ada di dalam terang itu, sehingga kita kayaknya nggak ngerasa Tuhan ada bersama dengan kita. Kayaknya nggak berasa Allah itu Immanuel gitu saudara. Kenapa? Karena kita jauh dari terang itu gitu saudara. Ya, kita nggak mau mendekat sama Tuhan. Ya, kadang kita mau mendekat, tapi iblis begitu berusaha menarik saudara keluar jauh dari Tuhan. Ya saudara. Karena itu Tuhan katakan bangkitlah. Jadi kita nggak cuma gini, saudara, saya bayangkan kita nggak cuma disuruh dekat-dekat sama Tuhan. Kita nggak disuruh cuma dekat-dekat jadi terang, tapi dikatakan ini, bangkitlah menjadi teranglah. Amin saudara. Ini luar biasa banget saudara. Saya renungkan, kita nggak dipanggil untuk dekat-dekat sama Tuhan, jadi untuk dekat-dekat terang. Enggak. Tuhan bilang bangkitlah, jadilah terang. Amin saudara. Buat apa? Buat keluarga kita, buat teman kita, buat semua orang yang ada di sekitar kita saudara. Ya. Jadi Alkitab ini perintah saudara ya, bangkitlah. Ya. Bangkit dulu gitu saudara. Amin saudara. Ya, bangkit dulu. Ya, bangkitlah. Ya. Jadi setiap hari kita katakan, Wimbi bangkit, Wimbi bangkit, gitu ya, saudara, bangkit. Karena kita ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh, gitu saudara ya. Kalau cuma bangun tidur, melek mata gitu, itu baru tubuh, tapi rohnya ini belum bangkit saudara ya. Tapi kita harus katakan bangkit, ya. Kenapa? Karena terang Tuhan tuh ada atasmu. Amin saudara. Luar biasa nggak saudara ya? Ya, dipikir-pikir ini saudara, kita ini siapa sih ya? Orang juga nggak pandang kita, tapi terang Tuhan itu ada atasmu, atasku, atas kita saudara. Nangkep nggak saudara?
Ya, ini benar-benar saudara tuh, saya sering katakan saudara tuh benar-benar orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, mungkin saudara nggak dipandang orang lain, tapi dibagi Tuhan, terang Tuhan bercahaya di atasmu, saudara. Jadi kita kadang nggak nangkep nih, kita nggak kalau roh kita nggak membara gitu, saudara. Ya, kita nggak tahu bahwa oh benar-benar ya terang Tuhan tuh ada atas aku. Ya, dikatakan sih kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, wah ini udah luar biasa lagi, saudara. Ya, tapi ya itu kadang-kadang iblis kan membuat kita menjadi apaan gitu ya, saudara ya. Wah, udahlah udah hidupnya susah gitu kan, saudara ya. Ya, sehari makan 3 hari puasa juga gitu kan, saudara ya. Pokoknya mau jadi terang bagaimana gitu ya, saudara. Iblis berusaha membuat kita nggak jadi terang, saudara ya. Tapi Alkitab udah perintahkan kepada kita, bangkitlah, amin saudara. Ya, bangkit dulu nih saudara. Ya, lalu jadi terang, amin saudara. Jadi saluran berkatnya Tuhan. Ya, Pak, saya nggak punya uang, saya doain bisa nggak? Bisa nggak saudara? Bisa nggak saudara suami doain istri? Bisa saudara, ya kan? Tuhan berkati istri saya, Tuhan buka tingkap-tingkap langit buat istri saya, Tuhan tolong ya. Istri juga gitu, bisa nggak? Berkati suami, bisa saudara. Berkati anak-anak, berkati suami. Saudara udah jadi terang buat orang lain, saudara. Amin saudara. Ya, jadi ini perintah yang gini. Kalau Tuhan kasih perintah, nggak mungkin gini. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan pasti tahu kita bisa lakukan. Amin saudara. Nangkep maksud saya, saudara? Ya, kalau Tuhan kasih perintah nih saudara ya, jangan mencuri. Ya, Tuhan tahu kita pasti bisa lakukan itu, saudara ya. Jangan membunuh, Tuhan tahu ya saudara ya. Nah ini Tuhan katakan bangkitlah. Ini perintah Tuhan dan Tuhan tahu kita bisa. Amin saudara. Asal bersama dengan Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara, ini awal tahun ya saudara ya, kita mulai tahun yang baru gitu saudara ya. Kita kalau kita nggak bangkit saudara, itu ya udah lewat aja di saudara ya, dilibas gitu saudara ya. Ada banyak persaingan-persaingan gitu saudara dalam kehidupan ini saudara. Makanya Tuhan katakan bangkitlah ya. Bangkitlah menjadi teranglah saudara ya. Bisa nggak Pak? Bisa, kenapa? Karena terangmu sudah datang. Amin saudara. Masa kadang-kadang kitanya yang nggak mau jadi terang gitu saudara ya. Kita males lah gitu. Ini ya saudara ya. Saudara ngajak ke gereja tuh jadi terang nggak? Jadi terang gitu saudara ya. Ayo Pak, ke gereja misalnya gitu saudara ya. Cuma gitu doang kok gitu ya. Tuhan mikir kalau Tuhan kasih perintah pasti bisa saudara ya. Jadi kita katakan bangkitlah di terang sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu ya. Jadi saudara, saya nggak bisa khotbahkan gitu saudara tentang kemuliaan saudara ya, sakinah glory ini saudara ya. Tapi saudara mesti masuk di dalam hadirat Tuhan masing-masing secara pribadi ya. Saudara tenggelam dalam firman Tuhan dan saudara akan ngerti kemuliaan Tuhan itu seperti apa gitu saudara ya. Saya nggak bisa khotbahkan tentang kemuliaan saudara ya. Tapi satu hal, saudara mesti yakin kemuliaan itu udah ada atasmu saudara. Amin saudara. Amin. Ya. Kemuliaan kayak gimana Pak? Nggak tahu, pokoknya kemuliaan tiba-tiba ada kebaikan-kebaikan Tuhan, tiba-tiba ada kemampuan ilahi, tiba-tiba ada kesembuhan ilahi saudara, tiba-tiba segala macam saudara ya saudara. Saya ingat banget tahun yang lalu saya stroke. Dokter bilang ini nggak bisa gitu ya, ini susah sembuh, tapi kemuliaan Tuhan terbit atasku. Amin saudara. Ya, sembuh aja gitu saudara. Ya, Tuhan Yesus. Jadi hal-hal yang mulia, saudara, hal-hal yang luar biasa, yang ilahi gitu saudara ya, itu akan dicurahkan pada kita. Cuma bagian kita adalah bangkit. Amin saudara. Ya, bangkit tubuh kita, bangkit roh kita gitu saudara ya. Oh, ini masih Januari nih, kita baca Alkitab setahun habis deh gitu ya saudara. Mumpung masih Januari nih, biasanya kan masih semangat ya saudara ya. Kue Natal juga masih ada gitu saudara ya. Ya saudara, pokoknya masih semangat ya. Wah, nih kita habisin gitu ya. Wah, setahun saudara ya. Saudara boleh pakai buku renungan harian, pakai apapun saudara ya. Nah, itu kita paksa hidup kita untuk bangkit gitu saudara ya. Tapi kalau baca Alkitab setahun ya, dari mana ya gitu ya, kita itu nggak bangkit gitu saudara ya. Tapi waktu kita beli saat teduh ya,
saudara. Ya. Beli satu itu berapa sih? Ya? Berapa ya nasarnya? Online free. Oh, online ada ya? Online free, saudara. Kalau nggak 4.000. Aplikasi Alkitab ada juga, saudara ya. Kita mulai yang baru, ya saudara. Yang lama biarlah berlalu. Sekarang ini yang baru. Amin, saudara. Ya. Jadi bangkitlah jadi terang. Pasti bisa, sebab terang muda datang. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu saya renungan firman Tuhan ini benar-benar apa yang Gembala sidang kita Pak Niko sampaikan, saudara, ini benar luar biasa ya. Jadi benar-benar gini, bukan kita yang datang sama Tuhan awalnya, saudara ya. Tapi apa? Dikatakan terang muda datang gitu, saudara ya. Jadi Tuhan itu yang datang menemui kita, saudara. Ya, luar biasa nggak, saudara? Saudara, luar biasa nggak? Amin, saudara. Ya, bukan kita yang mau pingin datang, enggak. Terangmu itu udah datang. Karena itu bangkit, saudara. Ya, saudara. Jadi benar-benar saya mau sampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa bangkit jadi terang, saudara? Kita buka tadi Ratapan 3, lagu yang tadi ya, saudara ya. Ratapan 3 ayat 21, saudara ya. Ratapan 3 ayat 21 ini kalau saudara baca dari awal, penulis Ratapan ini sedang mengalami banyak masalah, banyak tekanan, saudara. Tapi ingat, saudara, hal yang dia lakukan ya. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, untuk katakan 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kalau saudara, Pak, gimana mau bangkit jadi terang gitu ya? Aduh, tahun lalu saya ngalamin yang gak enak gitu ya. Saya mengalami masalah gini ya, saudara. Saudara, dari keuangan saya susah gitu, dari hubungan saya dengan keluarga berantakan, saudara. Ya kayaknya nggak ada yang baik gitu ya. Saudara, ini juga di Ratapan 3 ya, saudara, ayat dari ayat yang pertama ini tentang bagaimana orang yang ada dalam penderitaan. Judulnya aja penghiburan dalam penderitaan. Mungkin ini nggak judulnya ya? Ada. Oh, ada penghiburan dalam penderitaan. Jadi orang yang menderita. Tapi satu hal, saudara, yang dia lakukan, ya, dikatakan apa sini? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi dia nggak perhatiin apa. Nah, kita lihat dulu apa yang diperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi fokusnya, saudara, ya itu bukan yang lain-lain, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi yang diperhatikan tuh, oh iya benar juga ya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, bangun tidur, wah puji Tuhan. Ya, bangun tidur masih ada di tempat tidur. Ya. Kalau bangun tidur tiba-tiba ada di rumput, gitu, saudara ya. Wah, di rumput di mana? Ngapain gitu ya, saudara ya? Saudara ya. Waduh, kacau kan, saudara ya. Oh, puji Tuhan, masih tidur gitu, masih tempat tidur ya. Masih bisa makan. Ada yang nggak sarapan nggak tadi pagi? Siapa? Bubur nggak sarapan? Bubur bukan tadi? Oh, Maya nggak sarapan ya? Aduh, Brian, coba tolong diperhatikan. Ya, saudara ya. Ya, kalau Maya sarapannya firman Tuhan, saudara ya. Amin. Nah, jadi saudara, penulis Ratapan ini berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Jadi hal-hal ini juga yang harus kita perhatikan, saudara, sepanjang tahun ini, saudara, supaya kita bisa bangkit jadi terang. Amin, saudara. Ya, apa yang harus diperhatikan? Satu, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Jadi nggak berkesudahan kasih setia Tuhan, saudara. Ya, nggak habis-habisnya rahmatnya. Ya, kitanya aja, saudara, yang ngerasa kayaknya nggak ada berkat Tuhan. Kitanya aja yang ngerasa kayaknya nggak ada kasih setia Tuhan, nggak ada rahmat Tuhan, saudara. Tapi enggak, sebenarnya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Jadi ini harus diperhatikan, ya. Diperhatikan, jangan lewat aja, saudara. Ya. Kalau saudara bisa makan hari ini, makan. Perhatikan Tuhan yang beri
Makan saudara ya. Enggak, ya emang ya biasa sih Pak, ya hari juga makan gitu ya. Kayaknya jadi biasa aja berkat itu gitu saudara. Ya. Kalau bulanan gajian saudara, ya kayak biasa aja. Kenapa? Karena ya setiap bulan gajian, padahal itu berkat Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa sehat hari ini saudara, ya. Bisa angkat tangan? Boleh angkat tangannya satu yang kanan. Angkat tangan semuanya yang kanan. Bisa semua. Ada yang nggak bisa nggak? Ada yang stroke nggak? Nggak saudara ya. Saudara, semua bisa itu karena kebaikan Tuhan. Tapi kan kita biasa aja nggak saudara? Ada nggak yang mengucap syukur Tuhan, terima kasih saya bisa angkat tangan hari ini? Kayaknya nggak ada saudara. Saya juga nggak lakukan itu saudara. Ya. Tapi saudara, itu semua adalah kasih setia Tuhan sebenarnya, saudara ya. Nah, masuk tahun ini saudara ya, kita Pak Niko kemarin ajak kita untuk memperhatikan hal-hal ini, ya, saudara. Perhatikan hal-hal ini, ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, nggak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara, ya. Masih ada kasih setia Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara bilang saya susah nih hidup ini saudara, ya sudah, karena yang sudah perhatikan itu kesusahan, ya. Padahal Alkitab katakan saudara, hal ini yang harus kuperhatikan. Kasih setia Tuhan tidak habisnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara. Jadi mari hari-hari ini kita fokus lagi gitu saudara. Kita lihat lagi apa kebaikan Tuhan saudara, ya. Kalau saudara bisa melangkah ke tempat ini, ke gereja saudara, ya, berjalan saudara, itu anugerah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sakit stroke saudara, orang yang nggak punya uang untuk pergi beribadah saudara, ya. Mereka yang kesulitan saudara, ya. Saudara, ada banyak orang yang ngalamin yang nggak enak saudara. Tapi kita bisa tempat ini semua karena kasih setia Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan ini nih yang harus kita perhatiin saudara, ya. Saudara, jangan perhatiin tetangga mulu. Tetangga beli ini, beli itu gitu. Tuyul tuh, gitu. Wah, kayaknya gimana itu perhatiin tetangga gitu ya. Wah, gitu saudara ya. Wah, enggak, perhatikan saudara, ya. Kasih setia Tuhan. Amin saudara. Ya. Tetangga beli mobil, ngepet. Maksudnya negatif thinking banget kita saudara ya. Enggak saudara ya. Tapi yang harus kuperhatikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Amin saudara. Ya. Perhatikan hal-hal ini saudara ya, supaya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan setiap hari. Ya saudara. Kita bergembira karena Tuhan. Ya saudara. Saya sering sampaikan pada saudara kan ya, Mazmur 37 ayat 4 saudara ya. Ada yang masih ingat nggak? Mazmur 37 ayat 4. Waktu kita bersyukur. Mazmur 37 ayat 4 ya. Nah, ya apa saudara? Bergembira karena maksudnya bersyukur. Saudara, bergembira karena Tuhan tuh maksudnya bersyukur. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini sakit, ya tetap bergembira sama Tuhan. Ya. Kita nggak punya uang gitu ya, tetap bergembira sama Tuhan, ya. Nah, janji Tuhan apa saudara? Bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin saudara. Ini Tuhan benar-benar baik banget saudara, ya. Kita bersyukur, bergembira. Ya kalau bersyukur kan kita pasti mintanya yang baik-baik saudara, ya nggak saudara? Ya kan? Bergembira karena Tuhan, ya. Nggak mungkin kan mintanya yang aneh-aneh saudara ya. Pasti Tuhan beri kesehatan, ya. Tuhan beri kemampuan, ya. Amin saudara. Ya. Jadi kita masuk tahun 2024 ini saudara ya, ini tahun bangkit jadi terang, ya. Gimana bisa jadi terang? Ya kalau kita masih memikirkan hal-hal yang nggak perlu saudara ya. Kita bagaimana menjadi terang kalau kita tidak memikirkan kasih setia Tuhan, ya saudara. Kalau saudara ada temannya di kantor, ya nih bro, gue lagi susah nih gitu ya, keluarga gue lagi kesulitan gitu ya. Ya waktu kita nggak jadi terang, kita gimana saudara? Iya sih, emang nih susah banget ya hari-hari ini gitu ya, emang dah gitu ya, susah banget ya saudara. Ini susah ketemu susah gitu saudara ya. Ya sama orang susah saudara gitu ya. Ya saudara, tapi kita iya sih emang susah, tapi percaya Tuhan satu tolong kita bro. Gue juga ngalamin masalah bro. Ya, tapi Tuhan tolong kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Amin saudara. Jadi terang nggak?
jadi iya, doa sama-sama ya. Iya, yuk kita doa. Ya, dua orang sepakat minta sesuatu maka Tuhan akan berikan. Amin saudara. Ya, makanya di sini ada teman-teman yang bisa dia sepakat, datengin aja. Ya, apa namanya? Pak Dian, doain dong gue lagi gini. Yuk kita doa sama-sama. Doa sama-sama. Amin saudara. Ya, gitu ya. Jadi dua orang sepakat mau minta sesuatu Tuhan berikan. Ya, kalau kita percaya pada firman Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, mari hari-hari ini bangkitlah menjadi terang itu menjadi sesuatu yang menjadi satu yang rema, menjadi satu perintah dalam hidup kita saudara. Bukan cuma tema gereja yang nanti selesai setahun terus nanti ganti tema lagi gitu saudara. Enggak, ya. Saya percaya Pak Niko dapetin ini enggak asal-asalan saudara, ya. Tapi benar-benar Tuhan yang kasih supaya kita bangkit jadi terang saudara. Amin saudara. Gini saudara ya, waktu kita mau jadi terang, Tuhan tuh pasti tolong kita. Kenapa? Karena kita mau lakukan firman Tuhan saudara. Ya, gini saudara, ya. Kalau saudara begini, berilah maka kamu akan diberi. Waktu saudara, Tuhan saya mau memberi, ya. Tapi saya nggak punya apa. Tuhan pasti tolong untuk kita bisa memberi karena kita mau lakukan firman Tuhan. Nah, kan saudara saya, ya. Waktu kita mau lakukan firman Tuhan, Tuhan nggak tinggal diam, ya. Kan kita katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu tahu, ya. Jadi Tuhan turut bekerja, saudara, ya. Waktu kita mau bangkit jadi terang, Tuhan juga bekerja, saudara, ya. Wah, dia mau jadi terang nih, malaikat, tolong dia, saudara, ya. Wah, Tuhan tolong deh, saudara, ya. Tuhan tolong. Apa namanya, lagi ada masalah apa nih dia gitu, ya. Iya sih dia lagi ada masalah, tapi dia mau jadi terang. Oke, kita bantu permasalahannya, ya, saudara. Saudara lihat di alam roh kita nggak lihat, saudara, ya. Di alam roh kita nggak tahu, tapi Tuhan, saudara, ya, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Jadi saudara, terkadang kita dibatasi oleh apa yang kelihatan oleh mata, gitu, saudara, ya. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ini, ya, saudara, ya. Tapi saudara nggak lihat firman Tuhan. Hal-hal ini yang kuperhatikan, ya, kata Alkitab saudara. Ini yang kuperhatikan, jangan perhatikan masalah ini, masalah itu, masalah ini, saudara. Iya, ya, saudara. Masalah pasti ada, saudara. Iya nggak, saudara? Iya kan? Ya. Mau milih 1, 2, 3 aja kita pusing, saudara, gitu ya. Oh, ini saudara, ya. Jadi jadi masalah, ya, saudara, ya. Padahal cuma milih doang, gitu, saudara. Ya. Saudara, jadi bukan masalah yang kita perhatikan, tapi yang kita perhatikan adalah tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Jadi ini yang kuperhatikan. Amin, saudara. Dia bilang sama saya, ini yang kuperhatikan. Sekali lagi, ini yang kuperhatikan. Ya, saudara. Jadi besok pagi bangun tidur, saudara, ya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ada masalah nih Pak di kerjaan, nggak apa-apa. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi, saudara, ini benar-benar ya. Berkat Tuhan itu selalu baru, ya, saudara, ya. Saudara sering dengar kan kata-kata fresh from oven, gitu, saudara, ya. Ini benar-benar baru, saudara, ya, selalu baru setiap pagi, ya. Saudara percaya nggak firman Tuhan? Kalau kita percaya, ya, ini kenapa ya? AC-nya mati ya, ya. Dia tahu saya kedinginan kali ya. Ya. Oke, nyalain lagi. Jadi bangun pagi, saudara, ya, dikatakan Alkitab katakan selalu baru setiap pagi, ya. Saudara, Tuhan nggak pernah kasih berkat yang basi, saudara. Bilang sama saya, nggak basi. Nggak pernah yang basi, saudara, ya. Selalu baru setiap pagi. Tapi kalau kita deket-deket sama Tuhan, kalau nggak berasa tuh, saudara. Berkat yang baru tuh nggak berasa, saudara, ya. Tapi waktu kita dekat sama Tuhan, oh yes, berkat yang baru nih setiap pagi, ya. Pak, belum dapat berat, nggak apa-apa, katakan aja berkat yang baru, karena jadilah sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Ya, baik-baik. Tuhan, terima kasih buat berkat yang baru hari ini. Berkat apa? Nggak tahu. Nanti Tuhan pasti akan
kasih. Amin saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji tidak mungkin berdusta saudara. Ya. Selalu baru setiap pagi berkat. Tuhan terima kasih buat berkat yang baru hari ini Tuhan. Berkat apa gitu ya. Nggak tahu, pokoknya nanti ada berkat Tuhan pasti. Amin saudara. Ya. Saudara. Iman saudara. Ya. Tuhan suka. Ya. Tuhan suka waktu kita punya iman saudara. Ya. Jadi katakan selalu baru setiap pagi. Ya saudara, selalu baru setiap pagi. Ya. Terus bangun roh kita bangkit di terang, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ya, saudara. Gimana caranya saudara? Ya tadi saya katakan udah banyak banget caranya saudara. Baca Alkitab, ya, menguatkan. Oh ini dulu udah pernah baca nih Pak, nggak apa-apa, baca lagi aja, gitu. Ya, saya tuh selalu punya buku tulis gitu ya saudara. Ya. Saya tulis renungan setiap hari saudara. Saya nggak cuma baca gitu ya, tapi mesti ditulis karena kalau ditulis itu baru marem ya bahasa Jermannya ya. Apa tuh? Nempel. Nyatok apa? Oh, nyantol. Iya. Saudara ya, tulis itu saudara ya, terus perkatakan ya firman Tuhan. Saudara. Jadi saya nggak mau negatif thinking sama Tuhan. Tuhan tuh nggak tahu saya enggak. Tuhan udah bilang tidak berkesudahan kasih setiaku. Tidak habis-habisnya rahmat. Selalu baruin tiap pagi. Ya. Saya nggak mau negatif thinking sama Tuhan. Tuhan nggak tolong saya enggak. Ya. Tuhan bilang selalu baru. Ya. Cuma kadang kita nggak ngerasa aja, saudara. Ya. Jadi saudara Tuhan Yesus, mari kita masuk tahun 2024 ini kita menjadi juga orang yang baru, saudara. Amin, saudara. Ya. Wimbi yang baru, saudara. Ya. Setwin yang baru. Ya. Firman yang baru, gitu ya. Ya tampak sih gitu-gitu aja, saudara. Ya. Tapi ada sesuatu di roh yang baru, saudara. Ya, saudara. Ada satu yang baru. Jadi Tuhan, saya mau sepakat sama Tuhan. Ya. Tiap pagi saya akan bangkit jadi terang. Ya. Tapi saya juga harus ingat, tidak bersaudara kasih setia Tuhan. Ya. Kalau kita cuma bangkit-bangkit doang gitu ya, nanti ada masalah langsung tes gitu saudara. Ya, langsung drop lagi. Ya. Tapi waktu kita tahu ada masalah, nggak apa-apa. Ada kasih setia Tuhan. Amin saudara. Masalah datang yang satu, ada kasih setia Tuhan. Masalah satu, ada kasih setia Tuhan. Amin saudara. Jadi masalah yang satu datang, ada kasih setia Tuhan. Masalah itu datang, ada kasih setia Tuhan. Masalah itu datang, ada kasih setia Tuhan. Amin saudara. Lama-lama masalahnya bosan gitu ya. Udah, gue pergi deh gitu ya. Ya dia terlalu mengandalkan Tuhan. Ya kan? Yeremia 17 ayat 7 kan bilang apa tuh ya? Saya nggak siapin sih, tiba-tiba nongol aja. Yeremia 17 ya. Ya. Yeremia 17 ayat yang 7 dikatakan apa saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jadi terang saudara ya. Bagi terang itu untuk diberkati Tuhan itu ternyata nggak susah gitu saudara ya. Alkitab katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Tuhan, saya percaya hari ini ada kasih setia Tuhan. Hari ini ada masalah, oke, tapi saya percaya kasih setia Tuhan ada atas saya. Saya andalkan Tuhan. Diberkati itu saudara. Gampang nggak saudara? Pak, saya mau diberkati Tuhan. Saudara, berkat Tuhan jauh dari saya gitu ya, saudara. Ya, enggak, kita bilang waktu engkau mengandalkan Tuhan, engkau diberkati. Amin saudara. Cuma berkatnya kan enggak selalu apa yang kita inginkan atau harapkan, ini enggak saudara. Iya kan? Enggak selalu gitu saudara ya. Maksudnya gini saudara ya. Minta motor misalnya, tanda sepeda gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu saudara. Ya kan sepedaan dulu gitu saudara ya. Sepeda juga mahal kan sekarang kan gitu ya saudara ya. Sepeda minta sepeda dikasih motor ya nggak apa-apa gitu saudara ya. Minta sepeda dapat sepeda boleh juga gitu saudara. Terserah Tuhan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati saudara. Amin saudara. Ya, jadi menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi untuk menjadi bangkit, menjadi teranglah saudara, itu satu perintah saudara. Ya. Sekarang bukan lagi cuma slogan tema,
tema tahun ini bangkit jadi terang. Enggak, ini satu perintah tahun ini. Kita harus bangkit jadi terang. Amin saudara. Amin saudara. Sampai orang tuh kalau melihat saudara tuh thank you ya. Ya, apa namanya? Kalau modal dulu ini susah ya. Repot gitu. Ya. Pokoknya apa namanya? Walaupun orang nggak ngomong gitu, saudara nggak apa-apa doa gitu saudara. Berdoa. Ya, orang mungkin nggak tahu saudara ya, tapi saudara sudah jadi terang buat orang lain saudara. Tuhan yang melihat saudara. Amin saudara. Jadi hari-hari ini saudara ya, sebelum nanti kita akan ada pengurapan dari Tuhan, saudara ya, kita mesti ngerti dulu gitu ya, bahwa terang Tuhan itu terbit atas kita saudara. Amin saudara. Ya. Jadi kita nggak takut lagi saudara. Ya, ada gini. Kita nggak boleh jauh-jauh dari terang itu saudara. Bahkan kita harus ada di dalam terang itu saudara. Dan terang itu di dalam kita. Gimana caranya? Lewat firman Tuhan saudara. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, ini aja yang saya mau sampaikan pada saudara, bahwa tahun ini saudara ya, jangan ingat-ingat yang aneh-aneh. Ingat tatapan 3 tadi saudara. Ya. Ya, hal ini lah yang kuperhatikan. Apa saudara? Hal inilah yang kuperhatikan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Jadi saudara, apa namanya? Gini saudara, kalau saudara berkata bahwa nggak ada berkat Tuhan, nggak ada berkat Tuhan, itu jadi itu saudara. Ya, nggak ada berkat Tuhan saudara. Ya, tapi kalau kita berkata bahwa tidak ada selamatnya selalu baru tiap hari, besar kesetiaanmu, ya, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi itu jadi iman juga, jadi sesuai dengan imanmu, ya, saudara. Ini bukannya apa namanya, apa sih kalau orang Jawa tuh maksudnya kalau ngomong tuh bener gitu, nanti kejadian lo gitu loh. Nggak, ini emang apa yang kan kita katakan firman itu dekat dengan mulutmu. Gitu saudara. Ya, jadi benar mari kita hari-hari ini perkatakan bahwa bangkit jadi teranglah. Hal ini yang kuperhatikan, yang tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Perhatikan ini. Oh iya, waktu bangun. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Ya. Bisa angkat tangan pagi hari. Terima kasih Tuhan bisa angkat tangan. Ya, saudara. Terima kasih buat bangun tidur masih di rumah. Gitu saudara. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat pekerjaan. Terima kasih buat suami, terima kasih buat istri, terima kasih buat anak-anak. Ya, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan. Tiba-tiba Mazmur 37 datang sama saudara. Mintalah. Ya. Aku akan berikan apa yang diingini hatimu. Ya. Saudara, kadang saya sering bilang rohani, terserah Tuhan, kehendak Tuhan. Enggak, Mazmur 37 ayat 4 bilang apa? Enggak. Kehendak kamu. Ya. Amin saudara? Ya. Saudara. Saya kalau beliin sesuatu Natania gitu saudara ya, misalnya sepatu gitu ya. Nah, yang ini bagus gitu ya. Dia maunya yang satunya gitu ya. Enggak, Dad, yang ini aja. Gitu ya. Saya dipanggilkan Daddy gitu saudara. Keren ya saudara. Ya. Jadi, enggak, Dad, yang ini aja gitu ya. Saudara, apa namanya? Saya akan berikan apa yang dia mau gitu, saudara, bukan apa yang saya mau ya. Itu kan Tuhan juga gitu saudara ya. Kita seorang rohani Tuhan, terserah Tuhan. Enggak terserah kamu. Mazmur 37 ayat 4 ya saudara ya. Tapi waktu kita sudah apa namanya memperhatikan segala kebaikan Tuhan pastinya saudara ya. Ya dong saudara ya. Jadi apa namanya, kalau kita misalnya susah gitu ya, Tuhan saya mau mati aja gitu ya. Ya Tuhan juga nggak mau gitu kan saudara, ya kan? Masuk mau mati aja, enggak, bangkit. Ya, amin saudara. Ya, gitu saudara ya. Jadi ya Tuhan juga ngerti juga mana yang harus dia lakukan ya. Yang kalau kita dari sama Tuhan benar, waktu kita minta, wah pasti benar. Dan Tuhan bilang, jadi siapa yang diinginkan hatimu. Amin saudara. Jadi mari kita hari-hari ini bangkit dan perhatikan hal-hal yang baik saudara ya. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita juga akan masuk nanti dalam perjamuan kudus saudara. Kita mengingat bagaimana Tuhan sudah datang
dalam hidup kita. Ya saudara, ini perjamuan kudus aja saudara ya. Kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang biasa. Ya, perjamuan kudus aja kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang ya itu mau di tiap bulan gitu. Ya, kita nggak rasakan lagi bagaimana Tuhan itu tinggalkan sorga mulia, turun ke dunia, lalu mati, diludahin, dicambuk gitu saudara ya. Saudara, kita udah nggak gitu lagi gitu ya saudara. Kadang zaman kudus jadi sesuatu yang biasa ya saudara. Nah saudara makanya mumpung masih awal tahun ini saudara, yuk kita lihat lagi apa yang Tuhan berikan itu nggak biasa-biasa. Amin saudara. Ya, udara yang saudara terima itu nggak biasa-biasa. Berkat yang saudara terima itu bukan berkat yang biasa-biasa, saudara. Ya. Dan satu hari saudara, masih ada berkat yang lainnya lagi yang kita akan terima saudara. Amin saudara. Ya, kita nggak tahu gitu saudara ya. Tapi masih ada nih di depan. Ya. Tapi masalahnya juga pencuri udah nunggu untuk mencuri berkat itu saudara. Nah maksud saya saudara, ya, ini betul-betul kasih tahu sama saya saudara ya bahwa ini berkat ini kita udah terima, tidak bersudah kasih setiap Tuhan, selalu baru setiap hari saudara. Ini kita udah terima, tapi Tuhan masih punya berkat yang lain, ya. Sementara Tuhan memberikan, iblis juga tahu gitu, ini pasti ada berkat lagi, dia anak Tuhan, ya, dia dia dekat-dekat sama Tuhan gitu ya. Wah ini jadi waktu iblis juga berusaha untuk mencuri waktu dia mau kasih, Tuhan mau kasih, dia di tengah lagi dia mau curi gitu saudara ya. Dengan cara apa? Dengan cara tiba-tiba kita nggak dekat lagi sama Tuhan, kita merasa Tuhan nggak perhatiin kita gitu saudara. Dengan iblis yang kasih gitu saudara ya saudara. Terus saudara dia mau curi berkat itu saudara. Ya. Ini saya nangkep nih saudara secara roh ya. Ada berkat nih yang Tuhan mau berikan buat saudara. Amin saudara. Ya, amin dapat tuh. Ya. Amin saudara. Ya. Cuma saudara hati-hati, waspada. Bilang sama saya waspada. Waspada. Kayak itu ya, kayak Bang Nabi. Saudara ya saudara mesti waspada. Saling ingetin, makanya satu sama itu ingetin gimana caranya ya. Setiap hari itu kita mesti waspada gitu ya. Karena nih saya tahu nih secara roh nih Tuhan mau ada berkat yang baru nih saudara buat saudara. Ya. Cuma iblis juga siap-siap untuk mencuri. Yohanes 10 ayat 10 kan katanya itu saudara ya. Tugas kerjanya pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ya saudara. Jadi jangan saudara iya sih iblis ini sih Pak dia ganggu saya gini. Ya emang dia tugasnya gangguin kita. Gitu saudara, supaya kita nggak percaya sama Tuhan, supaya kita nggak datang ke gereja, supaya kita nggak kembalikan perpuluhan, supaya kita nggak membaca firman Tuhan, saudara. Ya itu tuh tugasnya iblis memang, supaya berkat itu tercuri, saudara. Ya, saudara, ini saya rasain banget saudara, dia alam roh saudara ya, ada berkat Tuhan yang baru yang Tuhan memberikan. Amin saudara. Jadi waspada saudara, ya jaga hati kita, ya nggak usah yang di mana gitu ya, enggak. Bergembiralah aja karena tuh Tuhan, maksudnya bersyukur saudara. Ya kan ada lagunya kan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam dia berarti ku bersyukur. Bersyukur aja, bergembira karena Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Inilah yang mau kami perhatikan ya Tuhan Yesus dalam tahun ini ya Tuhan. Kasih setiamu gak pernah berkesudahan ya Tuhan Yesus. Selalu baru ya Tuhan Yesus. Selalu baru ya Tuhan Yesus Tuhan. Buat hati kami bersyukur ya Tuhan. Bergembira karena Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkau baik ya Tuhan buat kami ya Tuhan Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan, penuhi hati kami dengan ucapan syukur ya Tuhan, memasuki tahun ini ya Tuhan, supaya kami boleh bangkit jadi terang ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita naikkan lagi bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami terima pengurapan daripada-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus ya Tuhan Yesus Tuhan. Perjamuan ini adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar saat ini ya Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari saudara, sebelum terima perjamuan kudus, mari sama-sama kita masing-masing berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada satu hal yang Tuhan ingatkan saat ini, saudara, mari sama-sama minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, ampuni ya Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabbi, sikana bara-bara. Terima kasih Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah turun dari sorga mulia ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mati ya Tuhan, ganti kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami diampuni oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami nak mengingatnya saat ini Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan Yesus Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara, kita angkat roti tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara kita angkat cawan tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Yesus Kristus, bukankah ucapan syukur yang kita cawan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, ya Rabbi, terima kasih Tuhan buat dari darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ya Rabbi, terima kasih.
Engkau ada di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Terang itu ada di tempat ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami siap dengan pengurapan daripadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Oh ya Rabba Sikaraba, mari boleh maju. Kalau ada keluarga demi keluarga. Kalau nggak ada Rabba sendiri. Oh ya Rabba Sikaraba, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba, berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus.
2024 ini Tuhan, bersama dengan Engkau Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami selalu bisa mengingat Tuhan bahwa Engkau kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Selalu baru setiap pagi, karena besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu di sepanjang tahun 2024. Kami mau berjalan hanya dengan-Mu saja Tuhan. Haleluya. Yang sama-sama sepakat kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Ya, tiba-tiba saja kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Akan ada 2 atau cuman ada 1 kali. Sama-sama semua ke depan ya Bapak Ibu. Dimulai dari sebelah kiri saya, sebelah kiri, kemudian nanti bergiliran sebelah kanan. Haleluya. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, untuk Bapak Gembala kita, Pak Ubi, worship leader dan pemusik Pondok Syafaat, pembaca Pentakosta ketiga, Mazmur 91, petugas multimedia, petugas sound system, guru sekolah minggu dan guru visi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Elona Dailani nanti besok ya, di tanggal 8 Januari. Nanti kita sama-sama ucapkan di WhatsApp juga Bapak Ibu. Ya, untuk persembahan perpuluhan, nomor rekening atas nama GBI Mawang Perapatan, untuk persembahan diakonia, persembahan misi dan penginjilan, semuanya ada. Bapak Ibu boleh di screenshot atau di foto, dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gumrina.
Untuk Azusa Street Prayer Tower atau APT untuk menara doa bersama dengan pemimpin gereja Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa ini setiap hari Sabtu jam 2 di minggu kedua dan keempat biasanya kalau untuk kita. Cuman kalau mau bergabung atau join setiap hari Bapak Ibu 24/7. Iya, boleh sama-sama ikut di Zoom-nya. Ya. Ya. Saya mau lihat apakah kita ini ada wajah-wajah baru Bapak Ibu. Iya. Boleh kasih salam hangat terdahsyat dari GBI, Jemaat GBI Mampang. Ya, untuk Bapak selamat datang di GBI Mampang Prapatan. Ya, jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh sama-sama bergabung dengan kita di tempat ini. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena kita harus bangkit dan mencari terang seperti visi yang ditanamkan oleh Gembala kita untuk mengawali tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan untuk kami menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau beserta dengan kami rasakan hadirat-Mu Tuhan yang teramat dalam Tuhan hari ini ya Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan Tuhan seminggu sepekan ini Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga besar, bahkan setiap orang Tuhan, anak-anak Tuhan. Berkati dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, dan kami menjadi berkat ya Tuhan. Bapak yang baik, berkati juga Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan, yang belum bisa datang Tuhan, hari ini beribadah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tangan penyertaan Tuhan juga akan melingkupi Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Berkati setiap keluar masuk mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka berada aman dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami yang ada di sini Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan juga akan ada bersama kami dengan di sini ya Tuhan. Bahkan memberkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu yang masih dalam masa belajar ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap pelajaran mereka. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Dan selalu
selalu angkat mereka naik dan tidak turun Bapa. Bahkan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan dalam masa bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah Engkau yang menyertai ya Tuhan setiap keluar masuk dari anak-anak-Mu Tuhan. Bukan setiap orang tua yang ada di tempat ini. Oh haleluya, untuk kesehatan Tuhan jamin Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu selalu baru setiap pagi untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari semua jemaat GB Memang Perapatan yang mau bangkit jadi terang, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Terima berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan serta menjemput kita dari awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin.